Pagi tadi, seorang pria terlibat dalam perampokan bersenjata dan kabur dari lokasi menggunakan kendaraan. Dia dianggap sangat tidak stabil. Polisi mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan memastikan keselamatan pribadi mereka. Polisi telah dengan cepat mengaktifkan protokol darurat. Dia bawa senjata. Bajangan mana yang berani menggoda istriku? Kill ya. Aku sudah kerja keras banget buat menghidupi keluargaku. Kamu main-main dengan istriku dan kamu ambil semua uangku? Anakku jatuh dari lantai 5. Itu uang buat nyawa anakku. Apa kamu yang menggoda istriku dan melukai anakku? Bicara. Bapak, bukan saya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya ambil foto ini waktu diam-diam ngikutin dua pengkhianat itu. Istriku dan pria ini berpelukan di pintu belakang hotel. Aku peringatkan kamu, serahkan dia sekarang juga, atau kubunuh kalian semua. Bapak. Wajah prianya tertutup di foto ini. Wajahnya nggak kelihatan. Gimana kami bisa tahu siapa dia? Hei! Wanita ini kayaknya salah satu pelanggan tetap kita. Itu Ibu Dewi. Lilian Chen. Leo. Kan kamu yang cekin dia hari ini. Kamu antar dia ke kamar di lantai atas. Dia. Leo, kamu selalu kelihatan jujur. Nggak mungkin kamu kan? Jadi kamu toh, bajingan. Jangan gegabah. Bukan aku. Masih mau bantah? Mereka baru bilang, kamu bawa istriku ke kamar di lantai atas. Beneran bukan aku. Ada kamera. Kita bisa cek rekamannya. Kamu, putar rekaman pengawasannya. Aku, Pewter. Oke. Perbesar gambarnya. Lebih dekat. Apa? Kok bisa itu aku? Berani-beraninya kau tidur dengan istriku? Aku tidak. Bukan aku, sympa. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kau tertangkap kamera, dan kau masih menyangkalnya? Benar. Leo, kau tidak punya malu? Tidak hanya kau lukai putrinya, kau juga coba seret kami semua bersamamu? Halo, Bapak Andi. Yaratella, apa katamu? Maaf, Bapak Andi. Yara tidak tertolong. Kami sudah lakukan semua yang kami bisa. Putriku. Dia tidak selamat. Dia sudah tiada.
Akan kubuat kau dengan nyawamu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Leo, kau tidak punya malu? Aku ingat kau yang mendaftarkannya hari ini. Kau bahkan mengantarnya naik ke kamar. Berdiri saja buat apa? Kembali kerja. Aku telah terlahir kembali. Sekarang jam 7:40. Dewi sudah check-in ke hotel. Dan Andi akan tiba di sini dalam 20 menit. Tidak mungkin. Calo a cul pergi que pintubé la gang. Dan Dewi juga ada di sana. Aku tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Mengecek rekaman CCTV. Itu juga tidak akan berhasil. Hak akses CCTV ada di tangan Dito. Kalau tiba-tiba aku minta melihatnya, itu juga akan mencurigakan. Kalau harus menebak siapa yang menjebakku, Chase. setiap kali tamu perempuan datang, dialah yang paling antusias. Dan aku ingat, saat Dewi sedang check-in, dia memakai kacamata hitam, tapi dia langsung mengenalinya. Tapi aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia mau menjebakku? Rekaman CCTV itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Waktu hampir habis. Di kehidupan ini, aku harus lebih dulu dan memasang perangkapku sendiri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Leo, kamu. Dito. Aku baru saja membuka laci, dan tidak sengaja. Kamu, lain kali hati-hati. Lukanya cukup dalam. Kamu perlu ke rumah sakit. Jadi, Dito, aku tidak dalam kondisi bisa pergi sendiri. Bisa tolong temani aku? Ya. Untungnya, sekarang tidak terlalu sibuk. Ayo cepat. Terima kasih, Dito. Tempat ini penuh kamera. Dito adalah alibiku. Chase. Mari kita lihat bagaimana kau memasukkanku dalam satu bidikan dengan orang lain kali ini. Leo, gimana? Ambil obat lagi aja, aku bakal cepat sembuh. Masih kurang. Di kehidupan masa lalu saya, titik buta terbesarnya adalah mobil di pintu masuk itu. Itu Mangalongi Pandangan suami Dewi. Jadi dia tidak pernah melihat wajah selingkuhan pria itu. Kantor keamanan. Bersihkan semua kendaraan yang parkir sementara. Jaga agar tetap bersih sebelum jam 8. Ini inspeksi mendadak manajer. Diterima. Ayo pergi. Suami Dewi. Kan? Kali ini, kau harus melihat wajah asli selingkuhan pria itu. Hampir jam 8. Dengan Dito yang mendukungku. Rekaman pengawasannya pasti tidak menangkap gambarku. Aku akan melihat siapa yang muncul kali ini. Chase. Apakah kau? Leo, kenapa lama sekali? Kami kebanjiran kerja di hotel. Baiklah, baiklah. NAK, lain kali hati-hati ya. Ayo cepat-cepat. Mereka hampir sampai. Tadi siang, seorang pria diduga melakukan perampokan bersenjata
Kali ini, suami Dewi seharusnya bisa melihat wajah selingkuhan pria itu, kan? Siapa ya? Dia datang. Leo, lagi lihat apa? Kembali kerja. Ok. Waktunya habis. Dia di mana? Apa karena aku pindahin mobil? Jadi mereka berdua nggak berani ketemu? Apa aku mengubah lini masa? Bajingan mana yang berani menggoda istriku? Kill ya. Dia di sini. Aku kerja keras siang malam, piut nafkahin keluarga ini, dan kau goda istriku, dan curi semua uangku. Anakku jatuh dari lantai 5, itu uang buat nyawa anakku. Tapi kenapa? Dia masih belum lihat wajah selingkuhan prianya? Istriku dan pria ini, di pintu belakang hotel, berpelukan mesra. Denger ya, Sarakin dia sekarang, atau kubunuh kalian semua. Bapak, pria itu terhalang. Kami nggak bisa lihat mukanya. Jadi gimana kami tahu siapa dia? Hei! Cewek ini, kayaknya sering kesini, ke hotel kita. Itu Ibu Dewi. Dewi, hei, Leo. Kau yang check-in dia hari ini. Kau antar dia ke kamar di atas. Leo, kau selalu kelihatan jujur. Nggak mungkin beneran kau kan? Jadi memang kau, bajingan. Bukan aku. Jangan bantah. Mereka semua bilang, kau yang bawa istriku ke kamar di atas. Bapak, beneran bukan aku. Pagi tadi, setelah aku bantu Ibu Dewi dengan kunci kamarnya, aku cuma antar dia ke lift. Setelah itu, aku pergi dengan Bapak Dito ke rumah sakit buat obatin lukaku. Aku nggak ketemu istri Bapak. Rumah sakit ada CCTV. Apa katamu? Betul. Barson. Rizky tidak sengaja melukai tangannya, jadi aku ikut dia ke rumah sakit. Kami bersama terus. Mustahil. Dia sempat ke pintu belakang. Ayah, aku juga lihat. Rumah sakitnya tepat di sebelah hotel. Cuma luka kecil. Kalian menghabiskan hampir 20 menit. Mungkin kalian manfaatkan perjalanan ke rumah sakit itu untuk menyelinap ke pintu belakang untuk ketemu Dewi. Rudy, maksudmu, aku bisa meramalkan, Bapak ini akan datang? Jadi aku sengaja melukai diri 20 menit lebih awal. Agnien tu. Bikin alibi? Dia ada benarnya. Rudy cuma bersikeras. Dialah pelakunya, tanpa bukti nyata. Semuanya cuma spekulasi. Kamu, kau menjebakku. Aku penasaran satu hal, dengan banyaknya tamu yang datang hari ini, aku dan Dito tidak mungkin ingat semuanya. Lalu kenapa kau cuma lihat sekilas foto di ponselnya, langsung tahu itu siapa? Kau bahkan langsung sebut nama Dewi. Ayah, banyak sekali orang di hotel ini. Siapa yang bisa ingat? Bagaimana dia bisa mengenalinya? Cuma dari sekali lihat? Hanya ada satu jawaban. Kau menjebakku untuk mengalihkan kesalahan padaku. Baiklah, jadi kau yang main-main dengan istriku. Kau mari. Bapak, bukan aku. Bukan aku. Dito. Bisakah kau jujur bersumpah, kau tidak meninggalkan Rizky sedetik pun? Ya, tidak persis. Ya, tidak persis begitu. Aku sakit perut, dan harus ke kamar kecil. Rizky ditinggal sendirian di ruang pemeriksaan.
Atau mungkin di tempat lain. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Dia. Kenapa dia menjebakku? Tunggu, jam tangan di pergelangan tangannya itu. Patek Philip kelas pemula. Dia Kuma peut gawe hotel. Mana mungkin dia sanggup beli? Kekuali. Itu dia. Bapak. Sekarang sudah jelas. Bocah ini, dia pasti menyelinap keluar dari rumah sakit saat Dito tidak ada. Dan menyelinap ke pintu belakang hotel untuk bertemu Dewi di belakang mobil. Dia benar-benar memikirkan ini. Kamu bohong. Cuma ke kamar mandi. Waktunya tidak cukup. Dari pintu belakang rumah sakit ke hotel, paling tidak butuh 5 menit. Mana mungkin dia sampai? Waktunya lebih dari cukup. Bayangkan saja, rumah sakitnya tepat di sebelah hotel. Lagi pula, ada pintu yang langsung menuju ke pintu belakang hotel kami. 5 menit? Yang benar, 1 menit saja sudah lebih dari cukup. Itu malah semak yang tidak masuk akal. Kalau aku benar-benar berselingkuh dengan istrinya, kenapa aku tidak langsung menemuinya di kamar hotel? Kenapa ketemu di pintu belakang? Itu karena pakai lift untuk ke kamar, butuh kartu kunci dan meninggalkan jejak. Bocah ini takut meninggalkan bukti, makanya dia pilih ketemu di pintu belakang. Dasar binatang. Kau main-main dengan istriku dan menyakiti anak perempuanku. Aku bana kau. Binatang. Kau main-main dengan istriku dan menyakiti putriku. Akan kuhajar kau. Bapak, sudah kubilang, bukan aku. Kau mau pembunuh aslinya, bebas berkeliaran? Halo. APA. Dokter, tolong, selamatkan putri saya. Putri saya, dia segalanya bagi saya. Oke. Biaya rumah sakitnya, akan kucarikan uangnya, cepat. Kau dengar ITU, kau binatang, putriku sekarat, kembalikan uangku. Sekarang. Bapak, bukan saya tadi pagi. Saya tidak pernah menyentuh istri Bapak, dan uang Bapak, saya juga tidak mengambilnya. Mengakulah saja, kau benar-benar, mau kami semua, ikut hancur karena kau? Suamiku menungguku. Pulang dan masak. Kalau kau selingkuhan prianya, mengakulah. Jadi mengakulah. Kembalikan saja uangnya. Berlutut dan minta maaf. Saya tidak melakukannya. Mengaku apa? Kakap. Mari. Tunggu, saya punya bukti. Bapak, rumah sakit, mereka punya CCTV. Saya tidak pernah pergi. Cek rekamannya. Lagi pula. Kalau bukan saya, dan Bapak. Membunuh orang tak bersalah, Bapak akan dihukum karena pembunuhan. Lalu, kau biarkan 2 pengkhianat itu lolos begitu saja. Saya punya kontak chat app wakil direktur dari rumah sakit sebelah. Akan saya minta dia kirim rekamannya sekarang juga. Baik. Aku kasih kau kesempatan terakhir. Kau. Sekarang juga, suruh dia kirim rekaman itu. Terkirim, ini dia. Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah keluar. Tidak mungkin. Aku tidak pernah pergi. Sudah kuberi kesempatan terakhir, tapi kau masih berbohong padaku. Semua yang di dalam, turunkan senjata kalian, atau kami masuk paksa.
Siapa yang panggil polisi? Untung aku sudah telepon polisi lebih dulu. Tidak mungkin, Andi bawa senjata. Ini terlalu berbahaya. Kita harus panggil polisi, dan suruh mereka tunggu di luar. Kau yang panggil polisi, akan kubunuh kalian semua. Oh, ini semua salahmu. Akui saja, akui saja. Kembalikan saja uangnya. Kau mau bunuh kita semua? Mana dia? Serahkan dia. Mana dia? Siapa yang mau aku mati sebegitu kuatnya? Tunggu. Aku masih punya bukti paling penting. Ambil rekaman pengawasan hotel. Ini, bukankah ini terminal aman yang terhubung ke semua pengawasan hotel? Pengawasan untuk hotel ini. Hanya Bapak Dito yang punya akses sidik jari. Suruh dia ambil rekamannya. Bukankah kau bilang, selingkuhan pria dan istrimu ada di pintu belakang? Kalau aku bukan orang yang ada di rekaman, aku tidak berbohong. Sayang. Tidak apa. Sebentar lagi aku akan bicara dengannya. Rizky, kamu sedang apa? Tidak apa, Dito. Komputer ini butuh sidik jari Dito untuk diakses. Begitu dimatikan, tidak ada orang lain yang bisa membukanya dan mengubah rekaman pengawasannya. Dan ini tidak hanya akan membersihkan namaku, tapi juga akan mengungkap siapa selingkuhan pria yang sebenarnya. Selingkuhan pria yang sebenarnya? Selain kamu, Rizky, siapa lagi yang bisa? Cheese. Hati nurani merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku hanya khawatir kamu mengutak-atik komputer itu. Komputer ini hanya bisa dibuka dengan sidik jari Dito. Tapi Dito, selama ini ada di rumah sakit. Bahkan kalau Rizky entah bagaimana berhasil kembali, dia tidak bisa membukanya. Bapak, kalau aku yang ada di rekaman pengawasan itu, Aku akan menerima hukuman à Papa. tapi kalau bukan aku, tolong percayalah padaku, kita bisa melacak pelaku sebenarnya bersama-sama, dan mengambil kembali uang untuk putrimu. Jangan ada yang bergerak sedikit pun. Bapak, ini tidak ada hubungannya. Jangan kami. Tolong, bayarkan kami pergi. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Diam kau. Kamu lihat APA, periksa. Apa? Kok masih aku? Seiya l'agi. Leo, kan kamu yang bilang. Hanya Dito yang tahu password komputer ini. Dito hilang kontak. Artinya, rekaman ini asli. Bukti yang tak terbantahkan. Saya tidak tahu kenapa saya ada di video itu. Tapi Seiya bersampa. Seiya tidak kenal dulu. Diam kau, bajingan. Sampai titik ini, masih ada yang perlu dikatakan? Bicara. Kamu sembunyikan jalang itu di mana, dan 2 juta rupiah itu? Bicara sekarang, atau aku ledakan otakmu sekarang juga. Letakkan senjatamu, sekarang, kamu sudah dikepung. Jangan ada yang bergerak. 1 langkah lagi mendekat, dan aku ledakan kepalanya. Jangan provokasi dia. Dia sudah orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Turunkan senjatamu, Andi. Tendang pistolnya ke sini. Bapak, beri saya 2 jam.
Saya bersumpah akan menemukan selingkuhan pria itu dan istrimu. Tapi selama waktu itu, kamu harus berjanji untuk tidak menyakiti siapapun. Percaya padamu? Rekaman pengawasan yang sangat kuat ini, kau bilang ini palsu, kamu cuma pembohong, selingkuhan pria. Istrimu, Dewi, dia ada di video itu. Kan, dia pasti masih di hotel. Cari saja dia, dan tanya sendiri padanya. Dewi hilang. Laporkan ke pusat komando, cari Dewi, sekarang, lakukan pencarian di seluruh kota. Dewi hilang. Laporkan ke pusat komando, cari Dewi sekarang juga, geledah seluruh kota. Dewi benar-benar hilang? Siapa yang memberitahu dia? Leo. Apa maumu, berlagak pahlawan tanpa pamrih? Kau menyeret kami semua ke sini. Buang-buang waktu kami, buang-buang sumber daya polisi. Bicara. Apa kau yang meneleponnya, dan menyuruhnya kabur? Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Chase. Kenapa kau terus menargetkanku? Apa salahku padamu? Betul. Leo orang baik. Kenapa kau terus menjelekkan namanya di mata orang? Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa. SI Leo ini, iya, seluruh pakaiannya, harganya, kurang dari Rp50.000. Berkeliling naik e-bike. Tapi coba dengar. Dia tinggal di perumahan Anggrek Merah. Rumah mewah di sana harganya puluhan juta rupiah. Dia tinggal di perumahan Anggrek Merah? Perumahan Anggrek Merah. Di sanalah orang kaya dan berkuasa tinggal. Leo, bukankah kau cuma pegawai hotel? Itu karena dia berondong, disokong tante girang. Itulah sebabnya dia bisa tinggal di sana. Dia menghamburkan uangmu, Andi. Yuanmu. Yuanku. Bagaimana kau tahu dia tinggal di sana? Tempat itu keamanannya ketat sekali. Lucunya, aku baru saja ke rumahnya kemarin. Aku bana kau. Saya bisa buktikan. Selain kerja, aku sama pacarku. Hampir setiap saat, kami selalu bersama. Dia akan membelaku. Aku tidak pernah punya waktu untuk berkencan dengan istrimu. Tapi rekaman itu bisa saja dipalsukan. Pak Polisi. Video itu dari satu sudut pandang. Aku minta pandangan 360 derajat penuh. Kami baru dapat teknologi rekonstruksi gambar. Kami bisa jalankan. Kecocokan wajah depan. Kecocokan profil. Kecocokan bentuk tubuh. Benar. Itu kamu, Leo. Tidak mungkin. Itu pasti bukan aku. Putar balik. Itu kamu. Pria di video itu, ada tanda lahir di lehernya, yang sama persis dengan punyamu. Benar. Lokasinya, ukurannya, sama persis. Siapapun orang ini, bahkan tahu tentang tanda lahir di leherku. Mereka pasti mengenal aku luar dalam. Dengan semua rekaman ini, sudah jelas, pria itu adalah kamu. Apalagi yang mau kau katakan untuk membela diri? Tunggu. Aku masih bisa buktikan. Saya punya bukti.
Saya tidak bersalah. Tidak ada yang bisa menjebak saya. Saya bisa membuktikannya. Setiap menit yang saya sebutkan bisa diverifikasi. Ini log panggilan saya dengan pacar saya, Riwayat chat kami. dan foto dengan cap waktu, dan tag geolokasi. Selama sebulan terakhir, kami pada dasarnya bisa bertemu setiap hari. Perselingkuhan itu baru-baru ini, kan? Cek cap waktunya, lihat apakah ada yang cocok. Ini mau membuktikan apa? Siapa saja bisa memasukkan ini. Hah? Atau mungkin, kamu pakai ponsel lain untuk hubungi Dewi? Bisa juga. Semua bukti ini cuma kamu yang buat. Lihat. Jadi kalian pacaran, tapi gak ada satu foto pun berdua? Saya tanya nih. Cewek ini, kenapa mukanya gak kelihatan? Pacar saya, rambutnya selalu lurus, sangat berbeda dengan rambut keriting Dewi di video. Yang paling penting, untuk foto-foto ini, cap waktu dan tag geolokasi. Diazilkan System. Saya tidak bisa memalsukan ini. Ini membuktikan, saat istrimu berselingkuh, saya dan pacar saya selalu bersama. Saya sama sekali tidak punya waktu untuk selingkuh dengan istrimu. Leo. Kamu mau mati, masih berani membantah. Bapak, jangan percaya seperti katanya. Dia cuma karyawan rendahan, mana mungkin dia sanggup ajak pacarnya jalan-jalan? Atau makan malam romantis? Dia pakai uang jerih payah Bapak. Masuk akal. Pasti uang haram. Saya kerja keras untuk menghidupi keluarga ini, dan dia pakai uang saya buat nafkahin kamu, makan malam romantis. Waktu saya kerja sampai sakit mak, dia di mana? Hah? Leo, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu menghancurkan keluarga orang seperti ini? Anaknya masih kecil sekali. Bagaimana bisa kamu tega? Saya bekerja keras siang malam untuk menghidupi keluarga ini. Dia malah meninggalkan anak kami sendirian di rumah. Karena itu, anak saya jatuh dari lantai 5. Dia masih di rumah sakit, berjuang antara hidup dan mati. Semua ini gara-gara dua pengkhianat ITU. Aku akan urus kamu dulu. Baru cari perempuan itu, Bapak. Saya tidak berbohong kepada Bapak. Saya bisa, sekarang juga, menelepon pacar saya. Dia akan bilang sendiri kepada Bapak. Kalau semua yang saya katakan itu benar. Hello. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pacar saya sedang sibuk kerja, biar saya coba lagi. Masih saja berakting. Semua rekaman pengawasannya, dari rumah sakit, dari hotel, kamu ada di semua rekaman itu, masih mau cari alasan apa lagi? Saya minta Untuk melihat rekaman di koridor staf. Leo, kamu masih mau menyangkal? Harus melewati koridor staf untuk ke pintu belakang. saya tidak pernah ke sana. Jadi tidak mungkin, saya ada di video itu. Baik, mari kita tonton lagi. Supaya kamu bisa lihat sendiri. Leo. Lihat? Itu kamu. Tunggu. Perbesar bagian lehernya. Dia tidak punya tanda lahir. Dia sama sekali bukan saya. Rekaman ini terlalu buram. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat tanda lahir dengan jelas? Ini tidak bisa dijadikan bukti.
Siapa sih orang ini? Kalian sudah mencari di mana-mana dan tidak menemukan apa-apa, kan? Dengarkan, kalian semua. Sekarang juga, siapapun yang bisa memberitahu saya petunjuk tentang tersangka akan dibebaskan. Saya mencurigai seseorang. Dia orangnya Risky. Jangan tersinggung pribadi. Saya hanya ingin hidup. Dito. Kenapa kamu mencurigai saya? Kamu bertingkah aneh. Terus-terusan bicara tentang bukti. Apa kamu sudah tahu ini akan terjadi? Apa kamu tahu Bapak akan datang? Jadi kamu menghubungi Dewi lebih dulu dan menyuruhnya kabur dengan uangnya. Sekarang kebenarannya terungkap. Bapak, kami punya saksi dan bukti kuat. Dia adalah selingkuhan pria itu. Kakak, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Tunggu. Saya juga ingin menuduh seseorang. Siapa? Dia. Rudy. Dari awal sekali, kamu sudah mati-matian. Menu du Seiya. Sebagai selingkuhan pria itu, kamu terburu-buru. Khawatir rencanamu akan gagal? Ayah, dia berlebihan. Mungkinkah dia yang ada di balik ini? Omong kosong. Rekaman dari rumah sakit, dari hotel, semua rekaman pengawasannya, semuanya menunjukkan kamu. Buktinya sangat kuat. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kamu selingkuhan pria itu. Bahkan rekaman CCTV pun tidak bisa membuktikan kalau saya tidak bersalah. Lalu apa lagi? Karena ini soal perselingkuhan. Bapak, saya punya cara untuk membuktikannya. Bapak, karena istri Bapak adalah kaki tangannya. Dia pasti dekat dengan Bapak. Dia sedang berselingkuh. Apa Bapak tidak menyadari sesuatu sama sekali? Apa akhir-akhir ini dia bertingkah aneh? Ayah. Dia mulai sering berdandan, pulang terlambat, dan terus-menerus mengeluh tentang segalanya. Dia bahkan marah-marah sama saya. Dan juga, yang paling penting adalah dia membeli sebotol anggur yang sangat mahal. Saya sudah memfotonya. Ini dia fotonya. Tunggu. Botol anggur ini. Saya pernah lihat di hotel, di ponsel seseorang. Leo, kamu berhalusinasi lagi. Tidak, Bapak. Percayala. Saya pasti pernah melihat foto ini. Tapi. Saya tidak ingat siapa untuk saat ini. Tapi tidak apa-apa. Kalian hanya perlu memeriksa ponsel semua orang di sini. Siapapun yang punya foto ini di ponselnya, bisa jadi pelakunya. Kenapa kami harus? Itu privasi. Ponsel saya ada. Banyak rahasia bisnis. Tidak boleh diperiksa. Ayah, ponsel saya juga ada. Foto keluarga pribadi. Leo, kamu tidak boleh egois seperti itu. Kamu melanggar privasi kami. Leo, berhentilah mengulur waktu dengan omong kosongmu. Kalau memang kamu, mengakulah saja. Pak Polisi, kasus ini, Melibatkan nyawa dan merupakan kejahatan besar. saya minta dibuatkan pengecualian. Kalau kalian tidak membantu saya mencari selingkuhan pria yang sebenarnya, saya bersumpah akan membunuhnya sekarang juga. Baiklah, saya akan minta izin untuk penyelidikan khusus. Samuel Yang hadir di sini akan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Serahkan ponsel kalian. Leo, kamu benar-benar akan membawa masalah untuk kita semua.
Saya harap saat kebenaran terungkap, kamu masih bisa bicara seenaknya seperti itu. Ada banyak data yang harus ditinjau, perlu waktu untuk menyortirnya. Hasil akhirnya mungkin belum akan siap dalam waktu dekat. Selama itu membersihkan nama saya. Tunggu berapapun sepadan. Tunggu APA. Halo. Dia kehabisan darah. Anak saya kehabisan darah. Maaf, Bapak Andi, kami sudah lakukan semua yang kami bisa. Tidak, kalian tidak bisa diam saja dan membiarkannya mati. Halo. Dia tidak akan selamat. Saya butuh uang untuk operasinya. Orang itu mencuri 2 juta rupiah saya. Sekarang juga. Segera. Serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan kirim kalian semua untuk menemani anakku. Leo. Beijing Gan, kembalikan saja uangnya padanya. Apa kamu ingin membuat kita semua terbenam? Leo, kamu mau membuat kita semua terbunuh. Leo, psikopat, suamiku menungguku di rumah. Aku tidak mau mati. Leo, Beijing Gan, kamu bukan cuma mencuri istrinya, tapi juga mengambil uang untuk nyawanya. Kembalikan uangnya sekarang. Aku tidak mengambilnya. Bagaimana aku harus mengembalikannya? Beijing Gan, tidak ada uang? Baiklah. Maka kalian semua bisa mengingat wajahnya. Begitu kalian mati, kembali dan hantui dia. Setelah kau mati, gentayangilah dia dari kubur. Akutidak boleh salalaji. Bapak, 2 jamnya belum habis. 2 jam. Anakku akan mati dalam 2 jam. Anakku, umurnya baru 6 tahun. Dia cuma anak kecil. Kenapa? Kenapa semua orang berusaha menggentarnya ke cremation? Baik. Kalau begitu, aku pastikan kalian semua dikubur bersama anakku. Lalu aku akan menyusulnya. Tunggu, aku akan berikan 2 juta rupiah itu padamu. Leo, jadi akhirnya kau mengaku juga. Kau yang mengambil uangnya. Kau berusaha membunuh kita semua. Leo, kau tak tahu malu. Kau sampah, mencuri uang untuk nyawa orang. Bapak, aku tidak butuh uang itu. Untuk apa aku mencuri 2 juta rupiah, Bapak? Hubungi Pizat Commando. Hubungi rumah sakit sekarang. Bilang uangnya sedang dikirim. Mulai operasi penuh. Andy, operasi anakmu sudah dimulai. Di saat yang sama, di ponsel lain, kami menemukan foto Angger Mariang, sama persis dengan milikmu. Di ponsel lain, kami menemukan foto yang sama, anggur merah itu. Sempurna, kita akan segera menangkap pelaku sebenarnya. Mari kita sebut selingkuhan pria sialan itu. Siapa itu? Bapak Rizky, apakah ponsel ini milik Bapak? Ya, benar. Anggur merah di foto ini, jenisnya, tahunnya, sama persis dengan yang ada di ponsel Bapak Andi. Cocok sempurna. Selingkuhan prianya adalah Bapak. Tidak mungkin. Saya membeli barang itu sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun tidak ada stoknya. Bagaimana mungkin bisa cocok dengan yang ada di ponsel Bapak? Leo, masih mau berpura-pura jadi korban? Bagaimana mungkin foto di ponsel Andi itu palsu? Jadi memang Bapak Leo. Bapaklah selingkuhan pria sialan itu.
siapa selingkuhan prianya? Caloches. Bagaimana dia menjebak saya? Leo, mengakui saja. Rekaman CCTV ruang pemeriksaan menunjukkan Bapak. Rekaman CCTV hotel menunjukkan Bapak. Saya sendiri melihat Bapak menyelinap keluar dari ruang pemeriksaan. Dan sekarang kami punya bukti kuat di ponsel Bapak. Tidak mungkin, pelakunya orang lain. Bapaklah selingkuhan prianya. Maaf, Bapak Rizky, buktinya terlalu kuat. Bapak harus segera datang ke kantor polisi. Pak Polisi. Ini jebakan. Jebakan total. Rizky, kalau budget jelaskan ini. Hadiah dari Dewi untuk selingkuhan prianya, kenapa bisa ada di kamu? Kausan di leher botolmu. Cocok sempurna dengan punyaku. Botolnya sama persis. Apa semua HP sudah diperiksa? Sampai tuntas? Mencocokkan foto dari setiap HP terlalu memakan waktu. Ini Kidendera. Kami menemukan bukti. DHPMU. Kami tidak memeriksa yang lain. Biar saya yang lakukan. Ingatan saya bagus. Beri saya 15 menit. Saya akan menemukannya. Rizky, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir teknologi polisi tercanggih kami tak bisa menandingi mata telanjangmu? Kurasa kamu cuma mengulur waktu untuk menghancurkan bukti. Bapak. Hanya 15 menit. Biaya pengobatan putrimu akan ditanggung. Apa Bapak benar-benar mau Membiarkan. pembunuh aslinya bebas berkeliaran? Biarkan para penipu ini kabur dengan uang Bapak dan hidup mewah? Periksa mereka. Selingkuhan prianya. Dia orangnya. Orang lain yang sebenarnya ada di sini. Rizky, kau berbohong. Kenapa kau bisa memfitnahku seperti itu? Dito. Saya juga tidak ingin percaya kalau itu kau. Tapi di ponselmu ada foto anggur merah, vintage dan gayanya persis sama dengan yang ada di ponsel Bapak. Lihat, ini anggur mewah kelas atas. Kokuma Pegawai Hotel. Gajinya Rp500.000 sebulan. Mana mungkin kau sanggup beli ini? Dito, kau keterlaluan. Apa kau mau Rizky dibunuh? Jadi dia pelakunya. Dia sendiri yang melakukan perbuatan kotor, lalu menyalahkan orang lain. Penampilan bisa menipu. Dia selalu terlihat seperti orang yang jujur. Kakap. Jangan lupa. Rizky juga punya foto yang sama di ponselnya. Itu juga belum dia jelaskan. Bisa jadi Dito yang difitnah. Saya memang punya foto itu. Makanya saya harus tahu yang sebenarnya. Dito. Ponsel saya ada riwayat pembeliannya. Punya Mumana. Dito. Kalau bukan kau yang beli, lalu siapa? Siapa yang benar-benar membelinya? Dito. Mungkinkah benar-benar kau? Aku pasti bukan selingkuhan prianya. Rizky, kamu pengkhianat kesel yang tak tahu terima kasih. Ingat nggak waktu aku yang kasih kamu kerjaan di hotel itu? Aku perlakukan kamu seperti saudara. Terus begini caranya kamu balas budi? Dito. Aku nggak lupa apa yang kamu lakukan buat aku, tapi buktinya ada di sini. Kalau bukan kamu yang beli, terus siapa? Apa Dewi? Jadi benar itu Dito. Bajingan itu. Inspektur, tangkap dia sekarang juga. Dia orangnya. Tidak. Bukan Dewi. Bukan dia. Baiklah, sudah. Aku Engaku. Aku punya Tante Girang. Tapi dia bukan orangnya. Tidak percaya? Kalau begitu, aku akan telepon dia sekarang juga, lewat panggilan video.
Halo. Sayang. Foto di HP aku itu, yang vintage tahun 82, botol anggur $40.000 itu, kamu yang beli kan? Oh hai. Tentu saja sayang. Ada APA, katakan saja apa yang kamu mau. Nanti aku yang urus. Apapun itu. Lihat kan. Hai. Halo semuanya. Kalian semua dengar dia. Sudah kubilang aku bukan. Rizky. Belum cukup apa yang sudah kamu lakukan, beraninya kamu menjebak orang lain, dan jangan lupa rekaman CCTV-nya. Kamulah selingkuhan prianya, kamulah orangnya. Tito. Sekarang semuanya sudah terungkap. Di ponselnya, ada foto anggur merahnya. Dan rekaman keamanan penuh dengan wajahnya. Aku bukan selingkuhan prianya. Meskipun pria di rekaman punya tanda lahir yang sama persis dengan punyaku, aku masih bisa buktikan itu bukan aku. Pak polisi, bisa tolong putar lagi rekaman dari pintu belakang, perbesar gambar tanganku yang satunya. Béranger. Dis si tu. Ada yang lihat sesuatu yang berbeda? Pria di video itu. Tidak ada perban di tangannya. Tepat sekali. Tito t'a eu. Aku melukai tanganku pagi ini. Aku tidak bisa lepas perban ini. Iya. Perban ini, aku yang antar dia ke rumah sakit untuk dibalut. Jadi selingkuhan pria Dewi, bukan aku. APA. Jadi, selingkuhan pria ini. Siapa sebenarnya dia? Tunggu dulu. Aku baru ingat sesuatu. Tunggu sebentar. Aku mulai ingat sekarang. Leo. Kamu mau pergi kemana? Orang yang menyelinap keluar, berpakaian persis seperti dia, tapi tangannya tidak dibalut. Ini membuatku terpana. Orang ini, siapa dia? Leo. Kamu, apa kamu punya saudara laki-laki atau semacamnya? Seseorang yang mirip sekali denganmu? Tidak. Aku anak tunggal. Tapi aku sudah tahu siapa selingkuhan pria itu. Nah, saya tahu siapa selingkuhan prianya. Siapa? Siapa itu? Semuanya, lihat. Lihat Rizky di video. Bukankah ada sesuatu yang lebih di tangan kirinya? Jam tangan ini, kelihatannya sangat familiar. Bicara, Chis. Kenapa jam tangan di pergelangan tanganmu persis sama dengan yang dipakai Rizky? Itu? Tidak mungkin. Modelnya sama, warnanya sama. Mungkinkah dia selingkuhan prianya? Kalau begitu, tadi dia menyembunyikannya dengan sempurna. Dia menyeramkan. Nah. Jadi ternyata kamu. Leo. Parenti memfitnah aku. Jam tangan bisa buktikan apa? Banyak orang punya jam yang persis sama ini. Apa itu berarti mereka semua selingkuhan pria? Kamu cuma nggak bisa cari pelaku sebenarnya. Jadi kamu coba-coba menjebak aku. Leo. Jam tangan ini nggak benar-benar unik. Bibiku beli yang mirip banget. Tahun lalu di Pelabuhan Bintang. Jadi, teorimu nggak kuat. Kami menemukannya. APA, kamu nemuin Dewi?
Dewey. Beijing Gan. Akhirnya kamu muncul juga. Bicara. Siapa selingkuhan prianya? Uangnya di mana? Uang penyelamat nyawaku di mana? Dia itu. Liao. Sayang. Dia yang maksa aku selingkuh. Dia tipu aku. Lalu ambil semua uangnya. Selingkuhan prianya. Dia selingkuhan prianya. Bapak. Pak polisi. Anda dengar sendiri. Dewi baru saja mengidentifikasi kamu sendiri. Leo, apalagi yang mau kamu katakan? Masih mau coba menjebak orang yang tidak bersalah, seperti aku? Jangan pura-pura kenal saya. Kalau kamu, Dewi. sudah panggil nama depan, ya? Kalian berdua saling kenal. Rizky. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Dewilah yang sedang menuduhmu sekarang. Dia saksi kunci. Kamulah yang mencuri uang penyelamat nyawa bapak. Anak perempuannya masih di rumah sakit, berjuang untuk hidupnya. Kamu menjijikkan. Benar. Dia pelakunya. Baiklah, izinkan saya bertanya. Pukul 7.50 pagi ini, orang yang kamu peluk di koridor staf itu saya? Tentu saja. Tepat pukul 7.50. Dito. Pagi ini pukul 7.50, kamu dan saya ada di rumah sakit. Quand? Benar. 7.50. Kamu pasti bersama saya. Masa kamu bisa berada di koridor staf sambil memeluk seseorang? Wanita ini, dia berbohong. Jadi, Dewilah yang berbohong. Itu masuk akal. Kalau Rizky adalah selingkuhan pria, Dewi pasti tergila-gila padanya. Lagi pula, dia tega meninggalkan keluarganya sendiri. Dia bahkan membelikannya anggur mewah. Itu benar juga. Tapi sepertinya Dewi tidak begitu tertarik pada Rizky. Tepat sekali. Kalau Rizky adalah selingkuhan pria itu, Dewi seharusnya terus melindunginya. Kenapa dia malah mendorongnya untuk jadi kambing hitam baginya? Mungkinkah dia ingin Rizky jadi kambing hitamnya? Wanita itu benar-benar jahat. Sekarang kebenarannya terbongkar. Dewi. Lihat ke dalam hatimu. Demi selingkuhan pria itu, putrimu jatuh dari gedung. Kau bahkan tidak peduli. Saya yang bayar biaya pengobatannya. Kenapa aku tega sekali? Kamu bohong. Diam. Wanita kejam. Dia anakmu sendiri. Usianya baru 6 tahun. Bagaimana kau bisa hidup tenang? Bukan begitu kejadiannya. Sayang, dengar penjelasanku. Bukan begitu kejadiannya. Baiklah. Pokoknya, saya akan dihukum karena perampokan bersenjata. Saya pasti masuk penjara. Bahkan jika saya jatuh, saya akan menyeret selingkuhan pria yang asli ke neraka bersamaku. Bapak. Bukan aku. Dewi sendiri sudah bersaksi melawanmu. Membunuhku tidak akan menyelesaikan apapun. Turunkan pistolnya. Andy. Kamu gila? Semuanya gara-gara Rizky. Dia itu mesum. Monster. Lagi pula, Dewi itu seorang wanita. Di masyarakat, dia dianggap orang yang rentan. Mungkinkah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Benar. Ya. Rizky memperkosaku. Aku dipaksa. Kamu berbohong. Memperkosa? Ya. Dia bahkan merekam video untuk memerasku. Kalau aku tidak terus tidur dengannya, dia akan menyebarkan videonya. Sayang, dia itu orang yang sok suci, munafik. Binatang berwujud manusia. Kamu bohong. Aku tidak. Kamu melakukannya.
Semuanya, pikirkanlah. Aku cuma wanita tak berdaya. Bagaimana mungkin aku melawan pria dewasa seperti dia? Kalau yang dikatakan Dwi benar. Rizky, kamu benar-benar tak tahu malu. Tepat sekali. Rizky. Orang sepertimu. Mana ada wanita yang mau sama kamu? Pasti kamu pakai Paxson dan Anchorman. Bagus katanya. Tidak ada wanita zaman sekarang yang akan bercanda dengan reputasinya sendiri. Kamu bohong. Kalau aku benar-benar melakukan ini, kenapa kamu tidak melaporkannya ke polisi? Karena aku takut. Kamu menimbulkan trauma, fisik, psikologis, dan emosional yang sangat besar padaku. Aku tidak punya keberanian untuk minta tolong. Rizky, kalau kamu tidak memperkosa Dewi, kenapa dia menuduhmu, dan bukan orang lain? Sayang, turunkan pistolnya. Halo, ada temuan? Kamu yakin? Bagus, aku mengerti. Semuanya, tim forensik baru saja mengabari. Dari botol anggur yang disita, kami berhasil mengangkat, selain milik Ibu Dewi, satu set sidik jari lain yang jelas. Dia adalah pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Lihat. Ronkanamu masih meninggalkan jejak. Sidik jari itu buktinya. Apakah Chase? Bukan Chase. Lalu siapa lagi? Bukan Chase. Itu kamu, Rizky. Kamu. Di botol anggur itu, selain sidik jarinya, satu-satunya sidik jari lain adalah milikmu, Leo. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Tidak hanya itu, kami juga menemukan di kamar tidurnya, di dalam meja samping tempat tidur, sidik jari yang lengkap lainnya. Database mengonfirmasi, itu juga cocok dengan sidik jarimu. Leo, sekarang, apa penjelasanmu? Tempat tidur? Meja samping tempat tidur. Bapak, meja samping tempat tidur. Dia bukan cuma main-main dengan istrimu, dia melakukannya di tempat tidurmu sendiri. Itu keterlaluan. Leo. Aku banakau. Kenapa selalu aku? Apakah semua ini sia-sia? Kelahiran kembaliku, sia-sia saja. Sayang, itu dia. Dialah yang memperkosa saya. Kamu harus membalas dendam untukku. Si munafik bermuka dua itu, berpura-pura baik di depan semua orang, tapi di belakang layar, dia lebih hina dari kotoran. Bapak, jangan ragu. Pikirkan putrimu. Usianya baru 6 tahun, saat dia jatuh dari gedung itu. Betapa ketakutannya, rasa sakit yang pasti dia rasakan. Bapak, tembak saja dia. Andy. Lihat baik-baik, sayalah yang menyelamatkan putrimu. Apa kau benar-benar akan membunuh penyelamatmu? 2 juta rupiah itu, sayalah yang membayarnya. Dokter, ini tentang putri saya. Dia kritis? Tidak, apa maksudmu dia kritis? Dokter, Dokter, kumohon. Saya memohon padamu, tolong selamatkan putriku. Dia masih sangat muda, usianya baru 6 tahun. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Dokter, kumohon. Uang. Itu bukan masalah. Jika sesuatu terjadi pada putriku, apa yang akan kulakukan? Kehidupan masa lalu saya, kabar kematian putrinya, mengakhiri nasibku. Kehidupan ini, aku sudah menyiapkan cadangan. Akhir yang sebenarnya, saatnya menulis ulang.
Anak perempuan saya dalam masalah. Sekarang saya harus berbuat apa? Anak perempuanmu akan baik-baik saja. Saya sudah menghubungi dokter ajaib. Dia sedang dalam perjalanan. Hubungi dokter ajaib sekarang juga. Sur Udia Segeraque. Rumah sakit umum utama sekarang. Dia harus menyelamatkan seorang gadis yang jatuh dari gedung tinggi. Pembayarannya akan setinggi-tingginya. Dengan uang yang cukup, dan dokter ajaib di pihak saya. Kali ini, tidak ada yang bisa salah. APA, Rizky, kamu pikir kamu siapa? Pikir bilang dia baik-baik saja, lalu selesai? Rizky, kamu masih berbohong? Dokter ajaib, masa kamu bisa dapat orang seperti dia? Ini semua salahmu. Kamu yang bikin anak saya jadi begini. Anak saya jadi begini karena kamu. Cukup dengan air mata palsumu. Saya bahkan tidak kenal siapa kamu. Saya punya pacar. Pacar saya adalah Maya. Orang terkaya di kota sungai. Uang bukan masalah buat saya, dan saya punya koneksi. Maya, dia wanita tercantik di kota sungai. Kalau dia punya pacar seperti itu, mana mungkin dia tertarik sama orang lain? Pantasan Rizky bisa beli rumah mewah. Wah, serius. Kalau tahu dia orang penting, saya pasti sudah dekat-dekat dia. Mustahil saya ini selingkuhan pria. Saya tidak akan pernah tertarik pada orang sepertimu. Leo, kamu sudah hilang akal? Kamu sedang berhalusinasi. Wanita seperti dia, yang hidup di awang-awang, mana mungkin melirikmu? Apa kamu sungguh percaya ada yang mau membeli cerita konyol seperti itu? Leo, aku tahu kamu tak punya hati. Kamu sudah bosan denganku, dan sekarang kamu mau buang aku begitu saja. Tapi kamu tidak bisa mengarang cerita untuk mencoreng reputasi Ibu Maya. Kamu yakin? Waktu itu tidak tersambung, tapi sekarang pasti akan. Ayo, telepon dia. Kalau berhasil tersambung, aku akan ganti rugi. Aku bahkan akan bersujud. Sayang. Wah, ini kejutan. Apa yang membuatmu ingat padaku, Reindeer? YK. Aku sedang dalam sedikit masalah. Masalah? Siapa yang berani macam-macam denganmu? D'après mon père Sanjata d'Issini. Yang menuduhku selingkuh dengan istrinya. Datang ke sini dan bantu aku. Membuktikan Ubangan kita. Kirim lokasimu. Perlu aku bawa tim operasi khusus? Aku bisa menghabisi preman itu. Kurang dari semenit. Tidak perlu segitunya. Aku hanya ingin kebenaran. Kamu datang sendiri saja. Leo, kamu tidak menyewa aktor, kan? Leo, kamu cukup pandai berakting ya? Kamu hampir saja menipu kami. Leo, kamu masih berbohong padaku? Leo, saya kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau bohong lagi, kamu mati. Sayang, jangan dengarkan dia. Hanya ada satu kebenaran. Dia yang menyakitiku. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Kamu harus membelaku, sayang. Aku tidak percaya, dia seorang pemerkosa, sungguh mengecewakan. Tinggal 1 menit lagi. Dan kalian semua akan lihat kebenarannya. Tautidak, Sofia. Dia nol toleransi terhadap kejahatan. Dia tidak akan pernah membiarkan satupun dari kalian, para pembohong lolos begitu saja. Leo, udahan aktingnya. Apa gunanya ini? C'est plus lu. Sans bilan. 8. Tu joues. Leo, masih pura-pura? Kamu mati. 3, 2. Ça tue. Ya ampun, dia benar-benar datang. Ya ampun, itu Ibu Maya.
Gak mungkin. Rizky benar? Dia benar-benar pacar Ibu Maya? Dia menyembunyikan kartunya dengan rapat. Kalau saja aku tahu sebelumnya, aku pasti lebih baik padanya. Kalian semua sudah gila? Sophia Reed adalah wanita tercantik dan terkaya di ibu kota. Antrean pria yang mengejarnya bisa mengular sampai ke benua barat. Masa ia wanita seperti dia bisa tertarik pada Rizky? Wanita seperti itu? Apa dia benar-benar datang untuk menemuimu? Ibu Maya benar-benar muncul. Terus kenapa? Apa itu berarti dia datang untuknya? Mungkin Ibu Maya kebetulan lagi berada di sekitar sini untuk inspeksi rutin. Lihat wajahnya, auranya sangat memesona. Jika aku bisa mendapatkan Tante Girang selevel itu, aku tak perlu lagi tahan dengan omong kosong ini. Dia masuk. Maya. Maya. Dengan pengaruh keluarga Maya, menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Ibu Maya, tolong jangan salah paham. Ini semua salah Leo, bodoh itu, berani-beraninya menyamar sebagai Pak Harmew dan mencoreng namamu. Seseorang dengan statusmu, Dewi, dengan kecantikan surgawi, tidak mungkin merendahkan diri untuk seseorang serendah sampah itu. Itu penghinaan bagimu. Kecantikan memesona sepertimu, hanya pantas mendapatkan yang terbaik, bakat sejati, bintang yang sedang naik daun. Misalnya, seseorang sepertiku. Jadi kamu mencari Tante Girang, dan kamu memilihku? Ibu Maya, tolong, Anda salah sangka. Aku hanya ingin berteman denganmu. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu hadiah kecil sekarang. Sedangkan si bodoh sombong itu, yang tidak tahu diri, aku akan memberinya pelajaran untukmu, sekarang juga. Itulah akibatnya, ketika menyamar sebagai orang lain. Dia pakarku. Sentuh dia sedikit saja, dan kamu akan menyesal. Ibu Maya, bagaimana mungkin? Dia Pak Harmew? Para pria yang mengejarmu, bukankah mereka semua dari ibu kota? Pejabat-pejabat berkuasa, atau bakat muda yang menjanjikan? Bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta pada pria seperti dia? Siapa kau pikir diri kau? Siapa yang kupilih untuk bersamaku? Bukan urusanmu. Ya, Celeremo, juga cukup buruk. Pak Harmew menggoda istriku, karena dia, putriku, berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Jadi masalah ini, bagaimana kau akan memperbaikinya? Istrimu. Sebenarnya, selera pacarku, baik-baik saja, terima kasih. Coba pikirkan, istrimu rela memberikan uang sebanyak itu pada pria lain itu. Dia pasti sangat menyukainya. Setelah perselingkuhan mereka terbongkar, dia pasti akan melindunginya. Jadi mengapa dia akan menempatkannya dalam posisi di mana kau bisa memukulinya sampai mati? Sayang, karena aku ingin menyelamatkan pernikahan kita. Jangan, jauh-jauh dariku. Jangan kau pikir, sejenak aku tidak tahu. APA permainan kesilmu, dan tentang APA yang kau katakan. Aku tidak percaya satu kata pun. Ibu Maya, kita semua tahu, Rizky tidak lain adalah binatang. Sekarang bukan hanya Dewi, bahkan kau pun telah tertipu. Kau tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apa kau bilang? Kau benar-benar akan percaya omong kosongnya? Menurutmu bagaimana? Bagaimana menurutmu? Kenapa kamu, wanita sepertimu, kamu? Bagaimana mungkin kamu tertarik padanya, dan kamu percaya padanya? Situasimu. Aku tahu segalanya. Aku bersumpah atas nama Sophia, Rizky. Sama sekali bukan tipe pria yang akan melakukan hal seperti ini.
Bapak, Anda bisa telepon rumah sakit. Sekarang juga, periksa apakah putri Anda diselamatkan oleh dokter ajaib. Dan jika orang yang membawa dokter ajaib bernama Rizky. Halo, Bapak Andi. Kami baru saja akan memberitahu Anda, ini keajaiban. Kondisi putri Anda tadi sangat kritis, pendarahan hebatnya tidak berhenti. Untungnya, seorang pria bernama Rizky membawa dokter ajaib untuk menyelamatkan putri Anda. Jangan khawatir, operasinya berjalan sempurna. Putriku, dia baik-baik saja. Teman, ya, aku sangat menyesal. Putriku, berarti segalanya bagiku. Terima kasih telah menyelamatkannya. Jika aku kehilangan putriku, aku juga tidak ingin hidup. Aku hanya senang dia aman. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah menemukan selingkuhan pria itu. Chase. Kamu adalah tersangka utama. Kamu tersangka utamanya. Leo, kamu pikir menyelamatkan seseorang bisa membersihkanmu dari kecurigaan? Mungkin. Ternyata kamu dari awal, kamu hanya membuat pengalihan, berusaha mengalihkan kesalahan dengan menunjuk jari. Kamu ingin mencapku sebagai pria lain, padaku. Biar ku katakan, aku tidak percaya. Sayang, sadarlah, jangan biarkan dia membodohimu. Dia menyelamatkan putri kita? Itu hanya trik untuk memenangkan hati orang. Taber ASAP. Dia hanya ingin kamu berpikir. Dia orang baik, sehingga kamu lengah. Kita semua dimanfaatkan olehnya. Apa yang terjadi? Sepertinya, Kejua Bella Pahak punya benarnya. Jika ini adalah penyembunyian, itu rencana yang serius. Sepertinya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Sayang, kamu dengar itu? Semua orang mencurigainya. Jangan tertipu. Jangan percaya omong kosongnya. Kita semua tahu niat jahatnya. Pak Polisi. Anak saya sudah aman sekarang. Beban terbesar di hati saya akhirnya terangkat. Untuk tuduhan perampokan bersenjata, saya mengakuinya. Saya akan menjalani hukuman saya. TAPI, saya punya satu permintaan terakhir. Yaitu, melihat pria lain yang sebenarnya mendapat hukuman yang layak. Jangan khawatir, hukum akan memberikan keadilan untukmu. Bapak Rizky, semua bukti fisik yang kami miliki, sidik jari di botol anggur, sidik jari di meja samping tempat tidur, foto-foto di ponselmu, semua mengarah langsung padamu. Kamu ikut dengan kami ke kantor untuk pemeriksaan. Berhenti. Saya Maya, orang terkaya di kota sungai. Dia tunangan saya. Dia tidak mungkin melakukan ini, apalagi sampai merendahkan diri untuk melakukannya. Wah. Jadi kamu pikir jadi yang terkaya membuatmu istimewa? Apakah uang memberimu hak untuk menghalangi keadilan? Untuk menghentikan polisi melakukan tugasnya? Semua orang di sini menunggu untuk melihat keadilan ditegakkan untuk pria ini. Betul sekali. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Kami menuntut jawaban. Tunggu sebentar. Sepertinya saya sudah mengetahui cara kamu menjebak saya. Aku sudah hampir tahu cara kalian menjebakku. Leo, kamu memang gak tahu kapan harus berhenti, ya? Bahkan sekarang, kamu masih mau melawan?
Apa kamu pikir, ada yang bakal percaya cerita karanganmu itu? Oh, begitu? Aku bisa jelaskan semuanya sekarang. Kenapa anggur di HP-ku, dan anggur di HPMU, dari tahun yang sama, merek yang sama, bahkan, bekas pakai ditutup botolnya, sama persis. Bapak, kalau aku tidak salah, Rudy ketemu Bapak kemarin, dan pinjam HP Bapak, kan? Betul. Dia datang menemuiku kemarin. Katanya HP-nya diputus karena nggak bayar, dan dia perlu hubungi keluarganya etc. Jadi dia pinjam HP-ku. Aku cuma... Kamu tahu dari mana soal itu? Karena dialah selingkuhan pria itu. Dewi tahu Bapak curiga padanya, bahwa Bapak mengawasinya. Jadi, dia pasti Bertinka. Sangat baik luar biasa, takut ketahuan. Dan dalam keadaan seperti itu, satu-satunya orang yang bisa mendekati Bapak, dan mengambil HP Bapak. Haruslah Rudy, orang yang belum pernah Bapak temui. Bapak, jangan dengarkan dia cuma ngomong kosong, dan coba memecah belah kita. Ayah, aku memang pinjam HPMU. TAPI, itu karena HP-ku mati. Lagipula, waktu aku nelpon, aku ada di sampingmu, aku kembalikan, kurang dari 2 menit. ITU membuktikan APA? Biar saya pikir. Ya, sekitar jam 5 sore kemarin. Di Persimpangan Merdeka, di jalan itu. Bapak, saya butuh bantuan besar. HP saya mati total, dan ada keadaan darurat di rumah. Boleh saya pinjam punya Bapak untuk menelepon? Aduh, menyebalkan. Baiklah, ambil. Jangan buang-buang waktu saya. Oke, terima kasih. Bapak, bisa tolong bantu saya membukanya? Oh, terima kasih, Bapak. Hei, Ibu, saya tidak akan pulang untuk makan malam nanti. Oh, iya, HP saya mati. Baiklah kalau begitu, dah. Oh, Bapak, sudah selesai, terima kasih banyak. Baiklah, ayo, pergi dari sini. Leo, kau tidak serius berusaha menggunakan ini sebagai bukti melawan saya, kan? Ya, oke. Saya pinjam HP pria itu, tapi lalu kenapa? Apakah itu membuktikan saya adalah selingkuhan pria? Chase, kuharap kau bisa mempertahankan omongan kerasmu itu. Sekarang, aku akan tunjukkan persis apa yang kau lakukan dengan HP pria itu. Lanka de Milanka. Sofia, Persimpangan Merdeka. Ambil rekaman CCTV sekitar jam 5 sore. Bisa kamu tampilkan? Sayap. Segera, ambil rekaman kemarin sore, dari Persimpangan Merdeka sekitar jam 5, dari semua sudut, tampilkan semuanya, sinkronkan ke layar di sini, dan cepatlah. APA maksudnya? Itu mau membuktikan apa? Père Bezard Sudu itu. Fokus ke layar, ponselnya. Chase. Kalau tidak salah ingat, kemarin aku mengundangmu ke rumahku, sekitar setengah jam. Kamu bilang suka tempatnya. Melialia Sebantard. Terrace, aku pergi ke rumahmu. Sekarang itu jadi kejahatan? Bagus. Kalau begitu kamu mengaku. Kebenaran akan segera terungkap. Chase, kamu sama sekali tidak sedang menelepon. Kamu mengirim foto. Tepat sekali. Dia mengirim bukti yang memberatkan dari ponselku. Foto anggur $40.000 itu ke ponsel Andi kemarin.
Saat kamu datang ke tempatku, kamu sama sekali bukan datang untuk berkunjung. Kamu menunggu sampai aku pergi, dan diam-diam memotret anggur di ruang tamu itu. Lalu, kamu menyiapkan kesempatan untuk menukar foto anggurku ke ponsel Andi. Kamu melakukan semua ini Annie un truc. untuk menjebakku. Omong kosong. Bagaimana aku bisa tahu? Kata sandi chat app Andi? Andy, jika aku tidak salah, kode sandi ponselmu dan kunci pola catat MU sama persis. Banyak orang mengaturnya sama untuk kenyamanan, benar, kan? Ya. Polanya sama. Leo, beraninya kamu menuduh Chase. Mingir. Donnie. Apakah misinya berjalan lancar? Donnie, Selesai. Seperti yang kamu bilang, aku mengikutinya sepanjang jalan. Setiap percakapan. Direcam. siapa orang ini? Dia orang yang bisa membongkar semua kejahatanmu. Jangan khawatir. Semua kamera pengawas sudah ditangani rapat sekali. Kali ini, kita akan pastikan Leo menelan pil pahit itu untuk selamanya. Begitu si bodoh Andi kehilangan kendali, dia akan menembaknya mati di tempat. Kamu jenius. Begitu uangnya ada di tangan kita, kita bisa menghilang bersama dan hidup seperti raja. Andi, si sampah tak berguna itu, dia bahkan tak bisa mengendalikan istrinya. Dan Leo, si pecundang pengecut itu, yang tak berani membantah. Hantus jadi kambing hitam. Orang seperti dia, yang menyendiri, cuma buang-buang napas dengan hidup. Fakta bahwa dia mati untuk kita, adalah kontribusi terbesar, yang pernah dia berikan. Kamu binatang yang tak punya hati dan tak tahu terima kasih. Kamu ular berbisa. Andi kerja keras setiap hari, dan begini caramu membalasnya? Leo di fitness sangat para, sungguh kekijian. Chase. Aku tak pernah berbuat apa-apa padamu. Bahkan, saat kamu paling terpuruk, akulah yang menolongmu. Baru kemarin, aku mengundangmu ke tempatku. Waktu sudah mulai gelap, jadi aku biarkan kamu menginap. Dan begini caramu membalasku? Apa kamu sama sekali tak punya hati nurani? Apa-apaan ini? Hah? Kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau aku tahu, kamu punya kekuatan dan koneksi sebanyak ini, aku pasti nggak bakal macam-macin sama kamu. Aku malah bakal carry muka baik sama kamu. Kamu ini benar-benar. Kamu berani sekali. Berani banget sih. Kalau aku cuma orang biasa bernama Rizky, aku pasti udah dijebak sampai mati. Dua orang pengkhianat itu. Kalian berdua, main gelap-gelapan, kerja bagus. Hampir aja orang yang gak bersalah di penjara. Kalian berdua hampir membunuh anakku. Aku akan menghajar kalian berdua sampai mati hari ini. Menghajar kalian berdua, Pak Polisi. Tunggu. Rizky masih punya satu bukti penting yang belum dia jelaskan. Di rekaman CCTV, sudah jelas banget. Orang yang mengantar aku masuk, itu dia. Wajah ini, nggak bisa dipalsukan kan? Betul, analisis awal dari tim teknologi kami mengonfirmasi bahwa di rekaman CCTV dari pintu belakang hotel dan koridor staf, wajahmu tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi digital, jadi kamu pasti ada di TKP. Kamu harus ikut kami untuk diperiksa. Bukankah sudah kita buktikan, kalau Rudy dan Dewi adalah pasangan yang berselingkuh? Kenapa kalian masih membawa Rizky pergi? Sudah kubilang, itu Rizky di video. Ditambah lagi, barang-barang mewah, dan meja samping tempat tidur, penuh dengan sidik jari Rizky. Dia juga tersangka. Maksudmu, kalau lelaki lain Dewi bisa jadi lebih dari satu orang? Selain Rudy, Rizky juga bisa jadi.
Jadi maksudmu? Kau bajingan, kau juga tidur dengan istriku? Dulu, saat kau bantu selamatkan putriku, itu semua sandiwara? Untuk membersihkan namamu sendiri? Kau, jalan, uang sialanku mana? Yang 2 juta rupiah itu, kau sembunyikan di mana, ha? Uangnya, sudah kuberikan semua ke Rizky. Dia yang menyuruhku. Dia memaksa suamiku untuk mentransfernya. Itu bohong. Uang kotormu. Bahkan tidak cukup untuk pengeluaran bulanan kami. Untuk sebulan, mau apa kami? Lihat dirimu. Apa yang membuatmu pikir Rizky mau sama kamu? Ini semua salah dia. Dia memperkosaku. Rizky, memang jangan nilai buku dari sampulnya. Terlihat begitu benar. Tapi di balik itu semua, masih tidak mau mengaku? Mau apa kau? Mau mukul orang? Uang tidak membuatmu di atas hukum. Rizky, apa yang kau tertawakan? Takut ketahuan, mulai kalut? Aku tertawa. Karena kalian sudah tamat. Kau, maksudmu apa? Betul, polisi benar. Itu saya di video pengawasan. Ciwi, barang-barang desainer dan sidik jari di meja samping tempat tidur juga milik saya. Tapi saya bukan selingkuhan prianya. Rhoda Catalan berputer pelin, tapi selalu menggiling halus. Saya minta penggeledahan penuh di rumah Rudy. Rudy, kami akan berkunjung ke tempatmu. Tidak mungkin. Rumah saya bukan taman Yumo yang bisa senaknya kalian masuki. Bapak Rudy, Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kami akan segera mengajukan surat perintah penggeledahan. Berani sekali? Jangan berani-berani sentuh saya. Bayar saya perjelas. Saya juga punya koneksi di atas. Di atas? Di atas yang mana? Siapa yang lebih besar dari keluarga saya? Keluarga Reed? Berulang kali, kau telah memfitnah dan menjebak tunangan saya. Saat kebenaran terungkap, saya akan membuatmu bertanggung jawab atas setiap katamu. Lepaskan saya, ini pelanggaran ilegal, tahu? Ingat kata-kata saya akan menggugat kalian semua. Kebenaran akan segera terungkap. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Rizky itu selingkuhan priaku. Aku salah sampa. Dari sekarang, aku akan jadi istri yang baik buat kamu. Kita bawa anak kita Dan. Pergi sana, diam saja. Dasar calon pembohong. Selama ini, apa kamu pernah bilang satu kata pun yang nunjukin perhatian ke anakmu sendiri? Dengar ya, siapapun selingkuhan prianya. Kamu sudah mati. Rizky, ingat kata-kataku, kalau ternyata bukan aku, kamu akan berlutut dan minta maaf sama aku. Siap. Chase, kami butuh alamat rumahmu untuk catatan. Gedung 7, Taman Megah, itu perumahan villa mewah. Bukan sembarang sampah, bisa senaknya masuk. Itu bohong. Kamu sebenarnya tinggal di apartemen Lembah Hijau, unit 308, gedung 2. Omong kosong. Aku ini anak orang kaya, tahu? Masa iya aku tinggal di tempat kumuh kayak gitu? Kamu menjebak aku. Anak orang kaya ya, hidupmu aneh banget. Aku ingat, apartemenku biasa aja, tapi kamu kaya. Belum pernah lihat yang sebagus itu. Dan di formulir informasi, karyawan hotel, alamat rumahmu, tertulis sebagai apartemen Lembah Hijau, unit 308, gedung 2. Ayo pergi. Bawa kami ke tempatmu. Tidak mungkin. Sudah lama sekali tidak ada yang tinggal di sana. Itu akan merusak citraku. Ay Greco. Beranti berpura pura.
Pintu ini sudah sangat tua, kuncinya tidak akan bekerja, aku yang akan urus. Dewi, kamu lagi kirim pesan ke siapa? Bukan urusanmu. Kenapa lama sekali? Masuk ke dalam. Geleda Setiap Sudu. Aku yakin ada orang yang bersembunyi di sini. Bapak Rizky, aku sudah memeriksa setiap jengkal tempat ini. Tempat ini kosong. Apa? Leo. Terus cari. Kukira kamu sangat pintar? Kamu kalah. Apa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah aku salah tentang segalanya? Tidak ada, APA. Sama sekali tidak ada siapa-siapa di sini. Itu tidak mungkin. Mungkinkah? Benar-benar tidak ada orang ketiga? Tapi semua petunjuk. Aku terlahir kembali ke kehidupan ini. Aku sudah memikirkan semua kemungkinan. Aku melakukan semua persiapan ini. Mungkinkah? Aku tetap tidak bisa mengubah takdirku? Aku tidak akan menerima ini. Bagaimana caranya kamu melakukan semua ini? Rizky. Sudahlah, menyerah saja. Orang di rekaman CCTV, jelas-jelas kamu, pria yang ini, adalah kamu. Bapak Rizky. Mengingat situasinya, sepertinya Bapak harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tidak. Sampai kebenaran sepenuhnya terungkap. Tidak ada yang akan membawa Rizky kemanapun. APA. Jadi uang bisa membebaskanmu dari hukum, di mana keadilannya? Chase. Kenapa kamu menatap lemari itu? Ada apa? Kenapa kamu terus-terusan melototin lemari itu? Ada yang mau kamu katakan? Kira-kira ada apa di dalamnya? Leo. Ketemu sesuatu? Ayo, katakan. Coba kita lihat. Perlihatkan pada kami semua. Ada yang aneh dengan ini. Tunggu. Ini kosong di dalam. Ada ruang tersembunyi di dalamnya. Diam. Leo. Itu pusaka keluarga saya. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kamu tidak bisa senaknya menginvasi privasi saya. Chase. Kamu tidak boleh menggeledahnya. Yang tersembunyi di dalam adalah kebenaran yang sebenarnya. Kamu berbohong. Leo. Kau pengkhianat tak tahu malu. Masalahmu sendiri saja tidak bisa kau bereskan. Sekarang malah mau menyeretku ikut terbawa? Tukup. Manggil. Ini sebuah topeng hiperrealistis. Ini topeng hiperrealistis. Chase. Kamu pakai benda ini untuk menyamar jadi aku dan menjebak aku.
Memangnya kenapa kalau itu topeng? Apa? Kamu pikir ini acara TV? Itu konyol sekali. Baiklah. Semuanya, lihat baik-baik. Apa aku mirip Leo? Apa aku mirip Leo? Benar-benar buang-buang waktu. Cuma kesalahpahaman besar. Kalau ini bukan topeng. Terus apa? Tidak mungkin. Apa aku melewatkan sesuatu, beberapa petunjuk yang terlewat? Aku minta untuk menggeledah tempatnya. Dites à mon méga. Pasti jawabannya ada di sana. Diam, Leo. Apa kamu harus mengorek semua privasiku dan memeriksa semuanya, baru kamu puas? Ini murni balas dendam. Bawa tim ke Taman Megah, sekarang. Gedung 7, Unit 703. Amankan area itu. Geledah siapapun yang mencurigakan. Pak Polisi. Semua buktinya, rekaman CCTV, sidik jari, para saksi, semua mengarah ke Leo. Tangkap saja dia sekarang. Tunggu dulu. Menurut saya, kalian semua harus lihat orang ini dulu sebelum mengambil keputusan apapun. Bagaimana bisa ada Leo lain? Sayel. Kita ketahuan. Seperti yang kuduga. Benar-benar ada orang di dunia ini yang wajahnya persis sepertiku. Bukan hanya penampilannya. Bahkan letak tanda lahirnya juga persis sama. Sepertinya kebenaran akan segera terungkap. TAPI, sidik jari di kamar Dewi, dan pada barang-barang mewahnya, mau jelaskan itu? Bagaimana mungkin? Sidik jarinya cocok sempurna dengan milikmu? Lihat, ini tidak cocok. Leo, ini membuktikannya, sidik jari di rumah Dewi itu, milikmu. Kau selingkuhan prianya. Gavin, mau jelaskan, Dirimu? bagaimana sidik jariku bisa ada di meja samping tempat tidur Dewi, dan barang-barang mewahnya? Kaloko. Ceritakan persis, apa yang terjadi? Aku bisa bilang ke inspektur kalau kau membantu penyelidikan, jadi mereka akan memperingan hukumanmu. Kalotidak. Penche Bacan. M'embantu dan der se concole. Hukuman bersamaan. Koakan Dikurung Semuridov. Sudah jelas? Maksudku. Tolong, jangan masukkan aku ke penjara. Aku mohon. ITU Chase, dia yang menyuruhku. Dan tanda lahir ini, dia menyuruh orang menato ini padaku. Gavin, kamu bohong. Sumpah, aku akan membunuhmu. Cepat katakan, apa yang terjadi? Apa kebenarannya? Nama saya Gavin. Saya pengangguran. Sebulan yang lalu, saya bertemu Rudy di jalan, dan wanita ini, mereka bilang saya mirip Leo, ITU Tactor. Lalu mereka bilang, asal saya pergi ke beberapa tempat, dan menyamar jadi Leo, mereka akan kasih saya 60 juta rupiah. Saya sempat silau oleh keserakahan, jadi saya setuju. Tapi saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Pak Polisi, bisakah Anda memberi keringanan? Gavin, kamu bohong. Ada buktinya? Ada, saya punya bukti. Saya takut mereka akan memburu saya, atau menolak bayar.
Saya diam-diam merekam percakapan saya dengannya. Apa katamu? Sudah kuduga kamu, bajingan. Kamu hancurkan keluarga saya, kamu lukai anak saya, aku bunuh kamu. Rudy, kamu yang kalah. Rudy, Dewey, kalian dicurigai melakukan ajakan untuk melakukan kejahatan, penjebakan, dan pelanggaran data pribadi. Kalian harus ikut kami untuk membantu penyelidikan. Penyelidikan? Apa hak kalian? Terus kalau kami selingkuh, hukum mana yang kami langgar? Paling-paling itu masalah moral. Hak apa yang kalian punya untuk menangkap kami? Hah? Betul. Hukum mana yang bilang selingkuh itu ilegal? Andy, sudah sampai begini keadaannya. Aku ingin bersama Rudy. Ayo kita bercerai. Kau tidak tahu malu, wanita kejam. Dewi, kalau perselingkuhan dan penjebakan tidak bisa menjeratmu, bagaimana dengan mencuri 2 juta rupiah? Kau ambil uang Andi, semuanya. 2 juta? Mata yang mana? Yang lihat kami mencuri 2 juta? Hah? Silakan periksa. Periksa saja. Periksa rekening bank aku dan Rudy. Ada transfer 2 juta rupiah enggak? Hah? Omong kosong. Siapapun bisa mengklaim. Pusat Komando, periksa semua rekening atas nama Rudy dan Dewey. Pemeriksan awal menunjukkan bahwa atas nama mereka dan anggota keluarga terdekat mereka di rekening bersama tidak ada aliran dana besar baru-baru ini. Apa? Tidak ada uang? Uangnya tidak mungkin hilang begitu saja. Mungkinkah sudah ditarik tunai dan disembunyikan di suatu tempat? C'est Yaminta. Pancarion Ségera Dan Meunier-Luru, dit Amant Méga. Dan kompleks apartemen kumuh itu. Baik. Silakan luangkan waktu. Kenapa dia begitu percaya diri? Mungkinkah? Oh, sudah. Bapak Rizky, tim kami baru saja menyelesaikan pencarian menyeluruh di semua tempat tinggal yang diketahui milik Chase dan Dewi Chen. Kami tidak menemukan uang tunai atau jejak setoran besar. Namun, kami baru mendapat kabar dari sistem perbankan. Peringatan darurat baru saja masuk. Rekening bank pribadi Anda kemarin sore menerima transfer kawat dari rekening yang tidak dikenal. Jumlahnya tepat 2 juta rupiah. Apa? 2 juta ditransfer ke rekeningku? Itu mustahil. Astaga. 2 juta, dan waktunya sangat mencurigakan. Mungkinkah benar-benar kamu yang mencurinya? Jangan menilai buku dari sampulnya. Kamu tidak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang. Kamu aktor yang hebat, ya? Konyol. Kilyarga Reed tidak mungkin mengincar 2 juta rupiah. Ini jelas jebakan. Hah? APA? Sejak kapan orang kaya menolak uang tambahan? Ibu Maya, dia menipu Anda. Buktinya tidak terbantahkan. Uang 2 juta itu ada di rekeningnya. Tepat sekali. Yang kami lakukan paling buruk hanya pelanggaran moral. Tapi dia mencuri 2 juta. Itu kejahatan besar. Pak Polisi, tangkap dia dan hukum seberat-beratnya. Uang 2 juta rupiah itu, benar kau yang mencurinya? Bukan aku. Gavin. Rudy menyewamu untuk menyamar sebagai aku. Apakah dia juga memberimu KTP palsu? Kau menggunakan namaku dan informasiku untuk membuka rekening bank. Uang 2 juta rupiah itu tidak pernah masuk rekeningku. Sebaliknya, Uang itu masuk rekening yang kau buka dengan KTP palsu itu. Jadi begitu, mereka menjebakmu untuk jadi kambing hitam. Begitu keadaan reda, mereka akan mengambil uangnya dan membaginya. Gavin, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau memfitnah pacarku dengan satu kata pun, meski kau lari ke ujung dunia, keluarga Maya akan mengejarmu dan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia. Ya, Rudy memberiku KTP palsu. Dia menyuruhku pergi ke Bank Sentosa dan membuka rekening bank. Uangnya masih ada semua di sana. Kami bilang menyentuh satu sempan. Aku bisa mengajakmu ke sana sekarang untuk mengambil uangnya. Pak Polisi, bisakah hukuman saya dikurangi? Gavin.
Apa kau sudah gila? Dewi, kamu tidak hanya menjebakku, tapi juga memfitnahku. Dengan hukuman bersamaan. Koakan Mambuzuk, Dipanjara Semuridep. Sayang, aku minta maaf. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku hanya kehilangan akal sehat sesaat. Kumohon maafkan aku kali ini. Tolong? Aku. Mulai sekarang, aku akan menjadi istri yang baik untukmu. Kita akan merawat putri kita bersama. Aku tidak ingin masuk penjara. Kau tidak menyesal atas yang kau lakukan. Kau hanya takut. Cara kamu sekarang hanya membuatku muak. Bapak, Tenanglah. Hermatania. tidak berarti apa-apa sekarang. Tapi. Jatuhnya putri Bapak dari gedung. Penuh dengan detail mencurigakan. Maksudmu apa? Jelaskan. Bapak, putri Bapak masih sangat kecil. Bukankah jendela Bapak dipasangi teralis pengaman? Bagaimana mungkin dia bisa naik setinggi itu? Dan bagaimana mungkin kebetulan yang begitu sampai dia jatuh? Kekuali. Seseorang dengan sengaja Membawanya. ke tempat yang berbahaya seperti itu. Atau bahkan, Apakah kamu, wanita kejam, untuk kabur dengan selingkuhan pria? Kau bahkan bisa menyakiti putrimu sendiri? Bukan aku. ITU Chase. Dia memaksaku. Dia bilang putri kita adalah beban. Dia mengancamku. Dewi, jalan. Kamala Yang menganggap bocah itu merepotkan. Bapak, saya gagal total. Saya ini sampah. Uang 2 juta rupiah itu, saya tidak berani pakai sedikit pun. Saya kembalikan semua sekarang juga. Tolong. Lepaskan saya, ya? Kakak. Itu ancaman? Simpan omonganmu untuk di kantor polisi. Sekarang, bawa mereka semua. Tunggu. Leo. Kau hancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. ITU Satutudahan lagi untukmu. Kecurigaan pembunuhan berencana. Bawa dia. Akhirnya selesai. Kau sudah bebas. mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Pasti akan menghabiskan sisa hidup di penjara. NAK. Terima kasih. Ayo pergi. Uang dari rekening yang disebutkan Bayu sudah ditarik, 2 juta rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Bebas? Selesai? Maksudmu apa? Apa kau benar-benar pikir mereka bersusah payah seperti ini untuk menciptakan tiruanku hanya untuk membantu Rudy dan wanita bodoh itu dapat uang? Nikmatilah kebebasan barumu. Permainan baru saja dimulai. Kau menang di ronde ini, tapi ronde berikutnya tidak akan semudah ini. Akhirnya selesai, Leo. Kelahiran kembali MU kali ini. Hampir-hampir gagal. Apa katamu? Kelahiran kembali apa? Kelahiran kembali itu seharusnya tidak mungkin diketahui orang lain. Aku tidak pernah memberitahu siapapun.
Aku bilang, selamat. Tingkat keberhasilan bertahan dari kelahiran kembali ini jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sampai jumpa. Wanita yang paling kucintai. Wanita yang baru saja menyelamatkanku. Pada saat ini, T'es la Manjadi. orang yang paling tidak bisa ku mengerti di dunia. Mungkinka. Bukandia? Bukan dia sejak awal. Ternyata kamu. Leo, apa kau masih punya hati nurani? Kau bahkan membawanya ke kamar di lantai atas. Andy? Ko? Hari ini, seorang pria diduga melakukan perampokan bersenjata dan melarikan diri menggunakan kendaraan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri.